Selamat malam jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan renungan malam yang hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 22 ayatnya yang ke-18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ini adalah perkataan dari Raja Daud kepada Salomo saat dia menyampaikan pesannya untuk Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan. Sebenarnya Daud menginginkan untuk dia sendiri yang mendirikan rumah itu. Begitu cintanya Daud akan rumah Tuhan, dia ingin sekali membangunkan sebuah tempat bagi kediaman Allah. Namun kita tahu di ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah tidak menghendaki itu. Allah inginkan bukan Daud yang bisa mendirikan rumah bagi dia, karena dikatakan tangannya sudah penuh darah. Tapi dalam hal ini Allah menghormati dan menghargai kerinduan daripada Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, dan ia menetapkan Salomo lah yang harus mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, dari ayat-ayat yang kita tadi baca dikatakan bahwa Allah mengaruniakan. Artinya Allah mengaruniakan ini berarti Allah lah yang memberikan. Pada saat Allah menghendaki seseorang mengerjakan sesuatu, maka Dia sendiri juga akan memperlengkapi orang itu. Dia sendiri yang akan membuat segala sesuatunya menjadi baik sehingga apa yang direncanakan itu terjadi. Dikatakan di sini bahwa Allah mengaruniakan keamanan. Bagaimana mungkin nanti Salomo bisa mendirikan rumah Tuhan kalau keadaannya tidak aman? Kita mengerti pada masa itu, masa di mana setiap kerajaan sedang berperang melawan kerajaan lain dalam hal mereka mempertahankan wilayah atau merebut wilayah. Nah, Tuhan mengambil bagiannya, melakukan hal-hal yang sulit dan tidak mungkin dilakukan oleh Salomo. Tetapi Salomo pun dan Daud pun harus mengerjakan bagiannya. Dalam hal ini Daud sudah menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Salomo. Bahkan Daud juga mengambil bagian. Ia karena kecintaannya kepada Tuhan, ia memberikan banyak persediaan, dan dia meminta kepada Salomo untuk apa? Dikatakan, sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu dan mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan. Jadi ada bagian yang harus dilakukan oleh Salomo, yaitu apa? Dia harus mengarahkan hatinya, bahkan dia harus mulai mendirikan. Jadi dia harus bekerja. Jadi Allah melakukan bagiannya. Dia mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh Salomo, tetapi Salomo harus juga mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Jadi Bapak Ibu, dari perikop ini, dari bacaan yang kita baca ini, kita belajar bahwa kita pun harus mengerjakan bagian kita. Janji Tuhan sudah diberikan, bukan berarti kita diam-diam saja, ongkang-ongkang kaki, santai-santai saja, tinggal menunggu. Tidak, Allah melakukan bagiannya, tetapi kita pun harus mengerjakan bagian kita. Kita dipanggil untuk bekerja, kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk menghasilkan sesuatu, untuk berbuah. Hal-hal yang tidak kita bisa lakukan, Allah lah yang akan mengerjakannya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, sehingga kita dimampukan mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap janji-janji firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Kami belajar dari apa yang dikerjakan oleh Daud dan Salomo. Tuhan,
Tuhan sudah mengaruniakan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan Daud dan Salomo mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, sehingga rumah Tuhan bisa berdiri. Demikian dengan kami. Kami sudah menerima janji-janji Tuhan, janji penyertaan, janji berkat. Maka Tuhan, kami juga mau melakukan bagian kami, yaitu mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami beristirahat, Tuhan menolong kami, sehingga istirahat kami adalah istirahat yang membuat tubuh kami menjadi lebih segar untuk besok kami bisa melakukan pekerjaan dan tugas yang menjadi bagian kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.